Genre horor memang masih digemari hingga saat ini. Bahkan setiap tahun, selalu saja bermunculan film horor berkualitas, di mana film-film tersebut juga ditonton oleh banyak orang. Film horor memang dirancang untuk menakuti atau menimbulkan ketegangan emosional pada penonton melalui elemen-elemen seperti makhluk supernatural, pembunuh sadis, atau kejadian misterius. Meski penonton dibuat ketakutan, tetapi mereka tetap menggemarinya. Nah, menariknya nih, ternyata ada juga beberapa film superhero yang memasukkan elemen horor di dalamnya. Apa saja film superhero horor yang wajib ditonton? Simak video berikut ini. Blade. Blade mungkin menjadi film yang paling terkenal dalam daftar ini. Seperti yang kita ketahui bahwa film ini diadaptasi dari karakter komik Marvel, Blade, yang pertama kali muncul dalam The Tomb of Dracula 10, 1973. Disutradarai oleh Stephen Norrington dan ditulis oleh David S. Goyer, film ini dibintangi oleh Wesley Snipes sebagai Blade, seorang pemburu vampir setengah manusia setengah vampir. Blade dianggap sebagai salah satu film superhero pertama yang sukses secara komersial sebelum era Marvel Cinematic Universe (MCU), dengan pendapatan lebih dari $131 juta dari anggaran sekitar $45 juta. Kisah Blade berfokus pada karakter utamanya, seorang Daywalker, yang memiliki semua kekuatan vampir tanpa kelemahan terhadap sinar matahari. Sejak kecil, Blade memburu vampir untuk membalas kematian ibunya yang dibunuh oleh makhluk tersebut. Dibantu oleh mentornya, Abraham Whistler, Chris Christopherson, ia menggunakan berbagai senjata canggih untuk membasmi para vampir yang hidup di dunia bawah tanah dan mengendalikan dunia manusia secara rahasia. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapinya adalah Deacon Frost, Stephen Dorff, seorang vampir muda ambisius yang ingin membangkitkan dewa vampir kuno dan mengubah dunia menjadi tempat di mana vampir berkuasa. Van Helsing. Van Helsing disutradarai oleh Stephen Sommers dan dibintangi oleh Hugh Jackman sebagai Gabriel Van Helsing, seorang pemburu monster legendaris. Film ini terinspirasi dari karakter Van Helsing dalam novel Dracula karya Bram Stoker, namun diinterpretasikan dengan pendekatan yang lebih modern dan penuh aksi. Kisahnya menggabungkan berbagai monster klasik universal, seperti Count Dracula, Richard Rosburg, Frankenstein, Schuller Hensley, dan manusia serigala. Sinopsisnya bermula ketika Van Helsing, seorang pemburu monster yang bekerja untuk Vatikan, dikirim ke Transilvania bersama asistennya, Carl David Wenham, untuk membantu Anna Valerius, Kate Beckinsale, wanita terakhir dari garis keturunan pemburu vampir yang berusaha mengalahkan Dracula. Mereka menemukan bahwa Count Dracula berencana menggunakan monster ciptaan Dr. Frankenstein untuk menghidupkan anak-anak vampirnya yang belum lahir. Dalam perjalanannya, Van Helsing sendiri dikutuk menjadi manusia serigala, yang akhirnya menjadi satu-satunya senjata yang cukup kuat untuk melawan Dracula. Film ini menampilkan efek visual ciamik dan koreografi pertarungan yang dinamis, meskipun mendapat ulasan beragam dari kritikus karena dianggap terlalu bergantung pada CGI dan aksi berlebihan. Hellboy. Film Hellboy yang rilis tahun 2004 adalah salah satu film Hellboy terbaik yang pernah dibuat. Filmnya dibintangi oleh Ron Perlman, Selma Blair, dan Doug Jones, sementara filmnya diarahkan oleh Guillermo del Toro. Filmnya sendiri diadaptasi dari karakter komik Hellboy karya Mike Mignola, yang diterbitkan oleh Dark Horse Comics. Film superhero horor ini mendapatkan pujian atas desain produksinya yang unik, efek visual yang mengesankan, serta karakter utamanya yang karismatik. Sayangnya, film ini tidak mengalami kesuksesan besar di box office, karena hanya mampu meraup pendapatan $100 juta saja. Kisahnya mengikuti Hellboy, makhluk berkulit merah dengan tanduk terpotong dan tangan batu besar, yang bekerja sebagai agen di BPRD, Bureau for Paranormal Research and Defense. Sebagai bagian dari tim khusus yang menangani ancaman supernatural, Hellboy berusaha melindungi dunia dari berbagai bahaya gaib. Bersama rekannya, Abe Sapien,
seorang amfibi cerdas, dan Liz Sherman, wanita dengan kemampuan pirokinesis. Ia menghadapi musuh yang berasal dari mitologi serta organisasi rahasia yang memiliki rencana jahat. Sementara itu, Hellboy juga bergulat dengan identitasnya sendiri, mencoba memahami tempatnya di antara manusia yang ia lindungi. Dalam perjalanannya, Hellboy menghadapi berbagai tantangan yang menguji kekuatan, kecerdasan, dan kesetiaannya terhadap manusia. The Crow. The Crow diadaptasi dari komik karya James O'Barr. Film ini dibintangi oleh Brandon Lee, dan filmnya semakin dikenang karena insiden tragis yang menimpa sang aktor, yang tewas akibat kecelakaan senjata api saat syuting. Meskipun mengalami hambatan produksi, film ini berhasil diselesaikan dengan efek visual dan pemeran pengganti untuk menyempurnakan adegan Lee yang belum rampung. Film ini mengikuti Eric Draven, Brandon Lee, seorang musisi rock yang terbunuh secara brutal bersama tunangannya, Shelley Webster, di malam sebelum pernikahan mereka oleh geng kriminal sadis. 1 tahun setelah kejadian tragis itu, Eric dibangkitkan oleh kekuatan supranatural melalui burung gagak mistis, memberinya kemampuan luar biasa untuk membalas dendam. Dengan tubuh yang nyaris tak bisa dihancurkan dan kekuatan refleks yang tajam, ia mulai memburu para pelaku kejahatan satu persatu, menghadapi para penjahat di kota yang dikuasai korupsi dan kekerasan. Dalam prosesnya, ia berjuang dengan kenangan masa lalu dan perasaan kehilangan yang mendalam, sementara burung gagak yang menemaninya menjadi simbol serta pemandunya dalam perjalanan balas dendamnya. Sepanjang aksinya, Eric bertemu dengan seorang detektif skeptis dan seorang gadis muda bernama Sarah yang mengenalnya sebelum tragedi terjadi. Spawn. Spawn yang rilis tahun 1997 diadaptasi dari komik Spawn karya Todd McFarlane yang diterbitkan oleh Image Comics. Disutradarai oleh Mark Azad-Dipe, film ini dibintangi oleh Michael Jai White sebagai Spawn, John Leguizamo sebagai Clown Violator, dan Martin Sheen sebagai Jason Whedon. Spawn menjadi salah satu film superhero pertama yang menampilkan karakter anti-hero dengan elemen horor dan supernatural yang kuat. Meskipun memiliki konsep yang menarik dan karakter yang populer di kalangan penggemar komik, film ini mendapat kritik karena efek visual yang kurang matang. Kisahnya mengikuti Al Simmons, seorang agen rahasia yang dikhianati dan dibunuh oleh atasannya, Jason Whedon. Setelah kematiannya, Simmons dikirim ke neraka dan membuat perjanjian dengan iblis Malebolgia untuk kembali ke dunia demi bertemu istrinya lagi. Namun, ia kembali dalam wujud makhluk iblis dengan kekuatan supernatural yang luar biasa dan diberi tugas sebagai panglima perang bagi pasukan neraka. Dengan identitas baru sebagai Spawn, ia mulai mencari kebenaran di balik kematiannya, sambil berusaha menolak takdir jahat yang telah ditentukan untuknya. Dalam perjalanannya, ia dibimbing oleh Cogliostro, mantan prajurit neraka yang berhasil membebaskan dirinya, serta harus menghadapi Clown, utusan iblis yang bertindak sebagai manipulator dan penguji kesetiaannya.